Korupsi sering terlihat cerdik di awal, tapi sesungguhnya bodoh secara keseluruhan. Mengambil yang bukan haknya, seolah bisa membuat kaya selamanya. Padahal sistem akan runtuh dan nama akan hancur. Dalam Sapa, kita belajar bahwa sistem yang dicuri dari dalam akhirnya akan memakan pelakunya sendiri. Kebodohan terbesar adalah merasa aman dari kerusakan yang dia ciptakan. Korupsi bukan kecerdikan, tapi jebakan jangka Korupsi panjang. itu menukar kehormatan dengan receh, harga diri, nama baik, dan masa depan ditukar dengan tumpukan harta yang rapuh. Sekilas terlihat menguntungkan, tapi setiap rupiah yang diambil dengan cara kotor adalah utang pada kepercayaan publik. Sapa mengingatkan bahwa sistem sosial berdiri di atas kepercayaan. Sekali kepercayaan hilang, semua pencapaian ikut runtuh. Tidak ada kekayaan yang cukup besar untuk membeli kembali nama baik yang rusak. Tidak ada jabatan yang bisa menutup malu dari anak cucu. Apa gunanya kaya jika setiap orang mengenang kita sebagai pengkhianat bangsanya sendiri? Korupsi mungkin memberi keuntungan singkat, tapi warisan yang ditinggalkan hanyalah aib dan kehancuran. Banyak orang lupa, korupsi bukan hanya soal dirinya sendiri. Korupsi meruntuhkan sistem sosial yang menopang kehidupan masyarakat umum. Sapa mengajarkan bahwa setiap bagian saling terkait. Uang yang dicuri hari ini berarti rumah sakit lumpuh, sekolah roboh, jalan rusak, dan pelayanan publik mati. Masyarakat pun dipaksa hidup dalam lingkungan yang bobrok. Korupsi bukan sekadar kejahatan ekonomi. Ia adalah racun yang perlahan melumpuhkan ikatan sosial sebuah bangsa. Korupsi membuat kantong penuh, tapi hati kosong. Kaya harta, miskin harga diri. Dalam Sapa, kita belajar bahwa keseimbangan sistem ada di nilai, bukan sekadar materi. Korupsi menghancurkan nilai kejujuran, lalu perlahan memiskinkan jiwa. Harta bisa menipu mata, tapi jiwa yang kotor akan tetap merasa hina. Tidak ada emas atau rumah megah yang bisa menutupi aib dari sejarah. Orang boleh terlihat berkuasa, tapi tanpa kehormatan, dia hanya bayangan kosong. Generasi berikutnya akan mewarisi kerusakan, bukan kebanggaan. Korupsi bukan sekadar soal uang, melainkan hilangnya harga diri dan matinya warisan moral. Dan itu adalah kemiskinan yang sesungguhnya. Korupsi bukan hanya soal mencuri uang, itu merusak nilai moral negeri, tempat anak-anak kita tumbuh. Bayangkan, daging yang tumbuh dari harta korupsi. Apa bisa benar-benar menjadi berkah bagi keluarga? Dalam Sapa, kita paham bahwa korupsi menghancurkan sistem dari akarnya. Ia tidak hanya menggerogoti ekonomi, tapi juga mencemari warisan moral. Anak-anak tidak hanya mewarisi rumah atau harta, tapi juga nilai yang ternoda. Mereka belajar dari contoh, bukan dari kata-kata. Uang bisa habis, jabatan bisa hilang, tapi daging yang tumbuh dari harta kotor akan jadi saksi bahwa ada kerusakan moral yang diwariskan ke generasi berikutnya. Dan itu adalah hutang sejarah yang tidak pernah bisa dilunasi. Korupsi seolah terlihat cerdas, pandai, mengakali hukum manusia. Tapi di hadapan Tuhan, itu hanyalah kebodohan. Daging yang tumbuh dari harta haram, kelak akan dituntut di akhirat. Tidak ada satu rupiah pun yang bisa menebus dosa ketika kebenaran diminta pertanggungjawaban. Dalam Sapa, kita sadar bahwa sistem dunia bisa dimanipulasi, tapi sistem akhirat tidak pernah bisa dibeli. Korupsi memang memperkaya tubuh, tapi pada saat yang sama, ia menjerumuskan jiwa. Kebodohan terbesar adalah merasa aman dari hukuman yang pasti datang. Sebab korupsi bukan kecerdikan, melainkan kebangkrutan spiritual. Korupsi menghancurkan rantai kepercayaan. Dari satu pengkhianatan lahirlah curiga, saling tuduh, hingga runtuhnya kerjasama. Dalam Sapa, kita belajar bahwa sistem hanya bisa berjalan karena ada kepercayaan. Begitu kepercayaan retak, semua proses menjadi pincang. Korupsi itu bukan sekadar dosa pribadi. Ia adalah penyakit menular yang menggerogoti seluruh sistem, membuat bangsa kehilangan kekuatan untuk maju bersama. Sekali kepercayaan hilang, membangunnya kembali membutuhkan waktu yang panjang. Karena tanpa kepercayaan,
tidak ada bangsa yang bisa berdiri tegak. Korupsi ibarat menggali kubur sendiri dengan emas. Semakin banyak yang dikumpulkan, semakin dalam lubang yang dibuat. Dalam Sapa, kita diingatkan bahwa setiap sistem punya mekanisme koreksi. Cepat atau lambat, kebodohan korupsi akan terbongkar. Apa yang mereka sebut kemewahan, sejatinya hanyalah sekop yang digunakan untuk mengubur nama dan kehormatannya. Korupsi bukan jalan menuju kejayaan, tapi undangan menuju kehancuran. Korupsi adalah neraka kecil di dunia. Rakyat sengsara, fasilitas hancur, keadilan mati. Dan di akhirat, ia berubah menjadi api yang tak bisa dipadamkan. Dalam Sapa, kita melihat bahwa kerusakan sistem di dunia hanyalah bayangan dari hukuman akhirat. Tidak ada harta, jabatan, atau kekuasaan yang mampu membeli keselamatan jika sumbernya kotor. Korupsi itu kebodohan terbesar. Menukar surga abadi dengan neraka kekal. Mengira bisa menang di dunia, padahal sedang menyiapkan kekalahan di dua alam sekaligus. Harta hasil korupsi mungkin bisa diwariskan, tapi rasa malu itu abadi. Nama keluarga tercoreng. Anak cucu menanggung aib yang tidak mereka pilih. Dalam Sapa, kita diajarkan bahwa warisan terbaik bukanlah tumpukan harta, melainkan nilai yang menjaga kehormatan. Korupsi merampas keduanya, mengotori nama, sekaligus merusak masa depan generasi. Seorang koruptor mungkin merasa menang hari ini, tetapi di balik itu, ia sedang meninggalkan warisan malu yang tidak akan pernah hilang. Sebuah beban yang lebih berat daripada kehilangan harta, kehilangan kehormatan.